Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan pagi ini kita akan membahas tentang Al-Kasyaf karya Az-Zamakhsyari. Langsung saja ke slide selanjutnya. Tentang biografi Az-Zamakhsyari. Nama lengkapnya adalah Mahmud bin Umar bin Muhammad bin Umar Al-Khwarizmi. Beliau adalah seorang penganut madhab Hanafi dan seorang yang beraliran Mu'tazilah. Dan beliau mempunyai lakop Jarullah. Mengapa mempunyai lakop Jarullah? Karena beliau pernah tinggal di Mekah selama 3 tahun. Kemudian lahir di bulan Rajab 467 Hijriah di desa Zamakhsyar. Jadi jelas nama beliau dinisbahkan kepada desa tempat beliau lahir. Kemudian beliau pergi ke Baghdad untuk berguru kepada beberapa ulama dan sering sekali ke Khurasan. Dan untuk alasannya kenapa sering ke Khurasan nanti akan kita jelaskan di slide selanjutnya. Dan Zamakhsyari tidak akan pergi ke suatu daerah kecuali untuk tolabul ilmi dan berguru pada orang-orang yang hebat. Nah, termasuk beliau pergi ke Bukhara untuk belajar pada sastrawan, meskipun akhirnya kembali ke kota kelahirannya, dikarenakan ayahnya ditangkap oleh pihak pemerintah dan kemudian wafat. Akhirnya ketika beliau kembali ke kota kelahirannya, beliau berguru kepada Abu Mudar An-Nahwi. Darinya beliau menguasai bahasa Arab, balaghah, dan lain sebagainya. Nah, kemudian Zamakhsyari ini adalah seorang imam yang bereputasi baik dan masyhur pada zamannya. Jadi beliau selain seorang mufassir, beliau juga muhaddis, ahli nahwu, ahli balaghah, dan juga ahli sastra. Kemudian Zamakhsyari ini mempunyai ambisi untuk menduduki jabatan di pemerintahan karena menurutnya pejabat-pejabat yang menduduki pemerintahan saat ini secara keilmuan dan kecakapan masih di bawah Zamakhsyari. Tetapi akhirnya beliau gagal untuk menduduki jabatan di tempat kelahirannya. Akhirnya beliau pindah ke Khurasan dan di Khurasan beliau menjadi seorang khatib. Tapi beliau tidak puas karena hanya menjadi seorang khatib. Akhirnya beliau pindah ke kota Isfahan. Nah, kemudian sebab kegagalan beliau adalah karena beliau adalah seorang yang fanatik sekali dengan Mu'tazilah. Jadi di berbagai kesempatan beliau berusaha untuk memasukkan madhabnya dan suka menjelek-jelekan ulama lain. Nah, kemudian beliau juga menderita cacat fisik, yaitu sebelah kaki beliau tidak ada. Kemudian akhirnya Zamakhsyari wafat di Jurjaniyah tahun 538 Hijriah. Nah, tentang kefanatikan Zamakhsyari salah satunya bisa dilihat dalam muqaddimah tafsirnya, dalam tafsir Al-Kasyaf. Dan di sini ada dua pendapat, yaitu muqaddimah tersebut, kata khalaqa tersebut diislah sendiri olehnya, dan pendapat yang pertama diislah oleh editor dan pendapat yang kedua diislah olehnya sendiri. Nah, di sini bisa dilihat ya, ada tulisan alhamdulillahi khalaqal Quran, kemudian diganti menjadi ja'alal Quran, tapi khalaqa dan ja'ala ini dianggap masih satu makna. Akhirnya digantilah anzalal Quran, seperti itu. Nah, kemudian pendapat yang kedua, kata tersebut dirubah sendiri oleh Zamakhsyari karena ditakutkan kalimat tersebut dianggap mencemooh madhab lain. Alasan Zamakhsyari mengapa menggunakan kata khalaqa yaitu tidak ada yang lebih pantas mewakili kata khalaqa. Jadi ini cocok dengan salah satu pemikiran Mu'tazilah bahwasanya Al-Quran berposisi sebagai makhluk. Nah, kemudian untuk mengelulukan madhab Mu'tazilah. Tetapi kemudian lanjut ke slide selanjutnya. Nah, latar belakang penulisan tafsir Al-Kasyaf adalah pertama atas permintaan kelompok Al-Fi'ah An-Najiyah Al-Adliyah yang meminta Zamakhsyari untuk
mendiktekan tafsir tentang Fawatihus Suwar dan juga beberapa kandungan tentang hakikat pada surah Al-Baqarah. Jadi Alfiah An-Najihah ini adalah sebuah kelompok yang mengkolaborasikan antara ilmu bahasa Arab dan juga ilmu usulul fiqh. Nah, kemudian karena Zamakhsyari mampu menjelaskan secara gamblang dan detail dan mudah dipahami, akhirnya ada rasa takjub pada diri mereka dan menyarankan Zamakhsyari untuk membuat kitab tafsir. Tetapi dalam pembuatan tafsir ini sebenarnya Zamakhsyari masih maju mundur. Jadi belum benar-benar bulat untuk untuk membuat sebuah kitab tafsir. Nah, pada suatu hari ketika sedang dalam perjalanan menuju Mekah, banyak tokoh yang menginginkan karyanya tersebut, karya tafsirnya. Nah, kemudian sampai pemimpin Makkah yang bernama Ibnu Wahhas pergi ke Khawarizm untuk mendapatkan karya tersebut karena desakan dari pengikut Mu'tazilah di Mekah, kemudian Ibnu Wahhas serta keinginan Zamakhsyari sendiri, akhirnya karyanya selesai dan disusun kurang lebih 30 bulan, jadi 2,5 tahun. Nah, tafsir disusun dengan uraian yang sangat singkat dan jelas dan tidak bertele-tele, kemudian mempunyai berbagai macam corak sih sebenarnya, tapi salah satunya adalah bercorak i'tizali atau mengandung pemikiran-pemikiran Mu'tazilah seperti itu.